Pemirsa, kembali lagi di Suara Net bersama saya Yelsa Sabila dan saya Gina Putri Zahra akan menemani waktu Anda selama 30 menit ke depan dengan informasi terupdate dari sosial media warga Purwasuka, Purwakarta, Subang, Karawang yang akan dibahas dalam Suara Net. Nah, kita harus pakai masker lagi nih. Betul, ya, karena banget, masih pandemi COVID-19. Betul. Ngomong-ngomong soal pandemi nih, berarti kan berpengaruh juga pada sistem pendidikan yang harus daring kembali gitu. Berarti kalau daring kembali sekolah jadi sepi ya, Nah ya. Sepi banget ya. Sepi, bangunan sekolah jadi sepi. Betul. Gitu, dan ini mungkin membuat orang-orang di luar sana memiliki niat yang jahat gitu. Waduh. Soalnya ini ada salah satu postingan di akun Facebooknya Purwakarta Update tentang tindak kriminal pencurian di salah satu sekolah menengah atas di Purwakarta. Berikut ada postingannya. Aksi pembobolan ini terekam oleh kamera CCTV. Ternyata, kita lihat aja nih video rekaman CCTV yang menunjukkan aksi pembobolan itu. Kalau untuk lebih jelasnya, kita langsung ngobrol aja sama Bapak Jajang. Boleh. Beliau itu merupakan Kepala Sekolah SMA N 1 Jatiluhur, Purwakarta. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak hari ini? Baik-baik. Nah Pak, ini kan lagi beredar ya Pak tentang masalah ada pencurian komputer di Semanja gitu. Bapak selaku kepala sekolahnya benar? Iya benar Neng, itu pada hari Kamis Bapak ketahuannya pas laporan dari penjaga malam sama Caraka, dia melaporkan bahwa kehilangan daripada kebongkaran daripada komputer. Nah, kira yang kebongkaran itu TU saja, tenang aja. Tolong periksa yang labnya. Ternyata yang labnya itu dibobol lewat belakang. Jadi itu sama tralisnya dibongkar dia lewat ke sana. Terus yang lewat TU juga lewat jendela yang dibongkarnya. Nah berarti kan itu ketahuannya itu kan waktu kemarin. Nah tapi kejadian sebenarnya itu tepatnya hari apa Pak kira-kira? Hari Kamis subuh. Kamis subuh. Nah berarti ya, Kamis subuh. Berarti Pak, untuk yang dicuri itu hanya komputer saja kah atau ada barang-barang berharga lainnya? Dia
saya kan ada CCTV-nya. Iya. Ketika CCTV dibuka, lemari dibuka, lemari-lemari ya semua lemari dibuka. Ketika pas saat dibuka dengan ada apa-apa, hanya dokumen kesiswaan, hanya dokumen secara administrasi saja. Kami tidak menyimpan barang-barang yang berharga di sekolah, hanya komputer aja yang tidak bisa dibawa. Nah, Itu ya, Nek. iya, nah berarti cuman komputer aja. Kira-kira ada berapa buah Pak komputer yang hilang? Dicuri? Yang hilang itu diambilnya kan 20. Iya. Yang TU 2, yang lab 18. Ketika pas dicari ke bawah, ternyata ketinggalan 2. Pas dibuka adalah yang TU yang ditinggalkannya. Itu yang dibuka juga yang TU selpernya. Nah Pak, berarti Itu selper, ya alhamdulillah itu selper kami bisa membuka, melacak data-data yang data-data CCTV, data-data yang seperti itu. oke Pak, berarti selain ada sejumlah fasilitas yang dirusak nggak Pak? Misalnya pintu atau gembok yang dibobol? Jendela. Oh, jendela. Di Jendela sama jendela komputer yang pakai tralis itu dibongkar. berarti kemungkinan besar malingnya itu lewat situ ya Pak ya? Lewat belakang. Nah, kalau bisa Tidak, kalau lewat depan itu kan banyak yang rona, Oh iya. yang banyak yang sholat subuh di masjid. Kan kejadiannya jam 13.54 Ya. kejadiannya. Itu menurut CCTV 15.54 berarti jam 3-an yang kejadiannya. Itu yang terakhir yang ke masjid kan sudah ada kan itu. Tidak lewat depan, dan penjaga yang ada di depan kan itu. Ya lewatnya lewat sawah. Lewat belakang ya Pak, dan membobol jendela gitu. Nah, berarti Pak bisa kemungkinan bisa dihitung kira-kira berapa kerugiannya Pak yang dialami oleh pihak. Ya di antara 7 juta dan 7,5 juta aja kalau 18 itu. Kami belum bisa menetapkan berapa. Ya itu. Nah Pak, untuk kejadian ini kejadian pertama atau sebelumnya pernah kejadian seperti ini juga Pak? Sebelum kami masuk ke Jatiluhur pernah dulu kejadian yang seperti itu, mah hanya diambil CPU dalamnya saja, diacak-acak di sawah. Sama ini juga ke bawah, dibawa ke bawah yang seperti itu. Tapi ini mah kan di bawahnya kan komputernya komputer all in one itu ya, nggak ada CPU-nya. Jadi tinggal di-ringkik aja tipis kayak laptop di bawahnya yang seperti itu. Nah Pak, tentang itu kejadiannya setelah kejadiannya 5 tahun ke belakang. Jadi pada saat yang kami Bapak pimpin, kejadiannya dia berarti sudah 2 kali. Oh iya, nah berarti tentang kejadian ini pihak sekolah sudah melaporkan ke aparat setempat belum Pak? Saya sudah lapor ke Kapolsek, saya lapor ke Polres. Alhamdulillah pada saat hari ini juga masih ada yang dari tim dari Polres lagi mengecek daripada CCTV-nya, karena pada saat dilihat CCTV-nya masih belum kelihatan muka-mukanya, masih kelihatan hanya pakai masker, ada yang pakai kacamata dan ada yang pakai topi, jadi belum kelihatan wajah-wajahnya. Banyak ya yang itu perkirakan 5-6 orang. 5-6 orang pelakunya. Kayaknya yang 1 orang karena hilang yang dipakai kaos hitam, yang 1 orangnya mereka mungkin petunjuknya di mana, yang 5 orangnya ya membongkar daripada kelas-kelas lab dan ruangan TU itu. Nah berarti ini kelanjutannya setelah dilaporkan berarti sedang ditindak ya Pak ya? Ya sedang ditindak. Mudah-mudahan yang doakan kepada masyarakat Kabupaten Purwakarta khususnya dan Jawa Barat bisa tertangkaplah pelaku yang seperti ini. Amin. Karena itu merupakan daripada aset pemerintah untuk masyarakat Kabupaten Purwakarta belajarnya itu ya aset itu adalah aset pemerintah yang nanti
yang kami harus dilaporkan lagi ke bagian aset provinsi dan ke KCD, kan itu ya, ke KCD wilayah 4. Ini saya laporkan pada saat sekarang ini lagi dicek oleh bukan forensik, investigasi ya, lagi dicek sama bagian-bagian daripada kepolisian itu. Nanti hasilnya kami laporkan ke seluruh yang unsur terkait kepada Dinas Pendidikan. Oke, berarti Pak, terima kasih sudah mau berbincang dengan kami hari ini gitu. Semoga kasus ini cepat terselesaikan ya Pak. Dan ada amin. Neng. Segera kasihan terus arahan Bapak kepada seluruh jajaran yang ada sekolah-sekolah yang di pinggiran khususnya, yang ada ke jalan tol atau yang jauh daripada masyarakat. Ya tolonglah keamanannya diperketat kembali, karena apa? Memuncaknya satu kejahatan pada saat sekarang mau menghadapi Ramadan pasti terjadi yang seperti ini. Nah pemirsa, baru saja tadi kita berbincang ya soal kasus tentang pencurian komputer di salah satu sekolah di Purwakarta. Nah selanjutnya pemirsa masih banyak lagi postingan yang akan kita bahas. Jangan kemana-mana, tetap di Suaranet. Pemirsa, kembali lagi di Suaranet. Nah, sebelumnya kita pernah ngebahas soal curanmor ya. Betul banget. Ini masih tentang kejadian curanmor lagi. Curanmor lagi. Berarti masih rame gitu masih ya. Rame masih banget rame banget tentang curanmor ini. Soalnya ini ada salah satu postingan dari Kang Nazril yang katanya dia nge-up di Facebook Kalijati Ngahiji. Dia bilang kejadian baru-baru ini saat Isya, barangkali ada yang kenal pemandangan Masjid Al-Qolam Kalijati. Pepit diangkat gitu kayaknya. Wah, itu sangat membuat menegangkan ya videonya. Maksudnya dia tuh berani gitu ya, maling motor di tempat ibadah gitu ya. Nah, terus postingan ini pastinya menimbulkan banyak komentar dari netizen. Betul. Ada apa aja nih komentarnya? Ada komentar dari sad boy nih, Hil, katanya. Itu sad boy itu karena korban apa ya? Kira-kira jadi sad boy ini. Kata sad boy katanya maling deui haduh rek iraha tobatna maling teh ampun, katanya gitu. Terus juga nih ada Kang Asep yang bilang mudah-mudahan sing benang eta maling, sing kualat maling di payunan tempat ibadah, biasana tara lagi eta maling sok benang dah, katanya kayak gitu ya udah. Kita ya berdoa aja semoga cepat ketangkap gitu ya, biar jerah gitu. Nah, dan masih banyak komentar lainnya, ini cuplikan komentarnya. Selanjutnya ini ada postingan apa lagi, Nak? Nah, tadi kan tentang curanmor juga nih, curanmor. Sekarang aku punya tentang curanmor lagi. Yang tadi kan lolos nih, tapi yang ini ketangkep nih, Hil. Berarti kurang pro apa gimana? Ini kayak kurang pro nih. Dari Zaki memposting di grup Facebook Informasi Purwakarta terkini, katanya ada maling motor yang masih kurang pro nih, Hil. Karena ketangkap sama warga, dan kejadian ini terjadi di Cibening, Purwakarta pada 1 Februari kurang lebih sekitar jam 10 malam. Berikut ada video amatir yang direkam pada saat kejadian itu berlangsung. Mampus jatuh maling.
berarti tadi yang aku bawain itu malingnya pro gitu ya. Lagi banyak orang gitu, lagi ramai, tapi dia bisa berhasil membawa motor gitu. Betul. Nah, kalau yang tadi Anda bawain berarti kurang pro ya. Kurang pro, kurang jadi, satset. kurang satset, jadi ketangkep deh sama Iya. warga. Tapi ya bagus lah ya, jadi biar dia jerah juga gitu. Betul banget. Biar gak ngelakuin hal yang sama lagi. Betul. Nah tadi Anda itu kan ketangkapnya sama warga nih. Betul. Nah kalau sekarang ini ada yang curanmornya tuh ketangkep nggak main-main nih, ketangkapnya Nggak tuh main-main. sama nggak main-main sama Satreskrim Polres Subang. Katanya info ini didapat dari Subang Info di akun Facebooknya. Katanya Satreskrim Polres Subang berhasil mengungkap 38 kasus pencurian motor. Waduh. Banyak banget ya. Banyak Ini banget. ada di 38 TKP. Ini ada keterangan yang ditulis dalam caption. Tadi ada 3 kejadian yang tentang curanmor juga. Yang pertama itu berhasil maling gitu, yang kedua itu malah ketangkap warga, dan Nggak pro jadinya. nggak pro yang kedua itu. Terus yang ketiga itu ada aksi keren dari Polres Subang yang berhasil mengungkap aksi curanmor gitu. Betul. Nah pemirsa, setelah ini masih banyak informasi terupdate lainnya yang kita bahas. Jangan kemana-mana, tetap di Suaranet. Kembali lagi di Suaranet pemirsa. Nah tadi kan aku bilang ada informasi terupdate lainnya nih. Boleh nggak Anda bawain untuk pemirsa di rumah? Boleh dong. Apa Jadi tuh, Nah? aku nih ada informasi dari Rumah Makan Sultan Mudo menulis postingan di grup Facebook Informasi Purwakarta Terupdate tentang sebuah mobil truk pengangkut barang yang tersorot ke dalam lubang bekas galian kabel. Katanya akibat galian kabel sepanjang Jalan Raya Campaka, Sadang, Subang yang ditutup asal-asalan tanpa dipadatkan lagi oleh pemborong, tolong tindak tegas pemborongan yang tidak bertanggung jawab, merusak tanpa memperbaiki seperti semula, katanya gitu. Postingan ini mendapatkan cukup banyak komentar dari netizen, bahkan ada yang mengusulkan ide-ide yang cukup lucu tapi agak ekstrim nih ya. Soalnya ini ada Harry yang bilang katanya rabut weh deui kabelna, katanya gitu. Terus ada juga Reja yang bilang katanya gunting kabelna meh pemborongna balik deui, katanya gitu. Cara gunting kabelnya gimana? Iya, kan kabelnya kan besar ya. Kabelnya gitu. Dan besar kalau banget. misalkan digunting juga masyarakat di sana juga nanti dirugikan. Betul. Gitu. Nah, selanjutnya nih ada info menarik apa lagi nih, Hil? Ini info menarik tapi mungkin cukup merugikan juga sih kayaknya, Nah. Soalnya Apa? ini ada Kang Aom memposting di akun Facebooknya, katanya mohon penanganan segera kepada petugas PDAM Karawang. Terjadi kebocoran air PDAM di wilayah Desa Cicinde Selatan, jalur Cilamaya Cikalong, yang berakibat kecilnya pasokan air ke pelanggan atau warga sekitar, katanya. Berarti kalau misalkan pasokan airnya mengecil, berarti warga di sana mungkin sempat kekurangan air. Sempat gitu. kekurangan air. Nah, Hil, tadi kan tentang kebocoran air. Iya. Dimana kalau kebocoran air tadi itu mengundang menguji Kesabaran kesabaran masyarakat di sana, Betul gitu ya. banget. Nah, ini juga ada yang menguji kesabaran juga nih, Hil. Apa tuh, Nah? Ini dari demo buruh di Jalan Baru pada 2 Maret kemarin tentang penolakan Permenaker RI nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan di hari tua. Oke. Nah, berikut ada video pada saat buruh sedang berdemo untuk menyampaikan tuntutannya itu.
tuh sempat mengalihkan ke jalan alternatif, jalan baru gitu, mungkin untuk mengurai kemacetan gitu. Betul. Berarti kalau misalkan buruh itu udah berdemo gitu, berarti memang peraturan yang dibuat itu menyusahkan mereka mungkin. Nah, tadi kan kita bahas tentang curanmor gitu yang bikin pusing gitu. Terus juga ada demo yang panas-panasan juga bikin pusing. Betul banget. Terus kalau kita kan perempuan, kalau pusing-pusing larinya ke apa ya, Nak? Kira-kira? Aku sih lebih ke makanan yang pedes-pedes gitu ya. Seblak ya kayaknya. Seblak bener banget. Ini tolong diingat ya, ini makanan pedas ya, bukan omongan yang pedas ya. Kalau omongan yang pedas itu tetangga aja gitu. Waduh. Ini ada postingannya Ray, nulis di grup Facebook Heureuna Urang Sunda, katanya wajar mun awewe beuki seblak dan nu beuki ngabohong mah lalaki, katanya gitu. Aduh, upsi. Cuma yang bilang si Ray ya. Si Ray ya, bukan enggak, kita. gitu. Tapi emang bener ya gitu, untuk pemirsa di rumah yang terutama laki-laki nih, emang beuki ngabohong gitu. Waduh, coba gimana bisa dijawab? Nah, selain itu nih, FYI, Iya. buat para ciwi-ciwi nih yang doyan makan seblak, tau nggak sih seblak tuh asli mana? Coba dari mana, Hil? Dari mana ya, Naya? Nih, tahu makannya aja tapi nggak tahu asalnya Penting nih. makan aja sih kalau aku. Nih seblak itu dari khas Bandung, makanan khas Bandung dengan cita rasa yang gurih dan pedas tentunya. Terbuat dari kerupuk basah yang dimasak dengan sayuran dan bahan makanan lainnya kayak bakso, sosis, telur, dan juga ditambah bumbu penyedap biar makin sedap dan gak ketinggalan. Khas seblak apa coba, Hil? Wangi kencurnya no itu. Betul Dari banget. jauh ya, dari Udah jauh 1 tuh. kilometer udah ada, wah Kalau udah seblak wangi, kayaknya di depan ada jualan seblak gitu ya. Nah, ngomong-ngomong, tapi kalian tahu nggak sih kalau makan seblak kebanyakan itu bahaya gitu. Misalnya kan seblak itu identik pedas ya, Nah ya. Betul. Kalau nggak pedas itu bukan seblak kayaknya bukan ya. seblak banget. Nah, kalau kita sering makan seblak, itu bisa bikin perut kita sakit tentunya, diare, bahkan bisa bikin usus kecil kita iritasi. Waduh. Kasian ya, berarti iya. jangan sampai deh bikin usus kecil kita itu iritasi gitu kan, soalnya masih kecil. Nanti gitu. nangis. Iya. Nah, dalam seblak itu kayak kerupuk, makaroni, kue tiaw, bakso, dan sosis juga. Nah, kalau anak menu-menunya itu suka dicampur apa aja kalau seblak? Sama sih, Ana lebih suka pakai bakso, pakai sosis, sama pakai batagornya itu, Hil. Waduh, enak banget ya Pedes pokoknya. ya? Pedes. Oke, berarti nanti kita langsung pesen aja udah ini. Habis ini bagaimana? langsung ciao. Tapi ya no ya, kalau tadi kan yang Anda bilang itu kan bahan makanan itu kaya akan karbohidrat, dan itu kan dicampur jadi satu gitu, berarti makin banyak dong Betul karbohidrat di dalam makanan itu. Tapi emang kan karbohidrat dibutuhin sama tubuh, tapi kalau makannya kebanyakan itu bisa meningkatkan kadar gula darah dan berpotensi untuk penyakit diabetes gitu. Dan belum lagi makan makanan berkarbohidrat itu memiliki jumlah kalori yang banyak, dimana kalau kita makan kalori yang banyak itu bisa menaikkan berat badan. Pantesan aku kayak habis makan seblak tuh merasa melebar gitu. Mengembang ya Mengembang. sama kerupuk-kerupuk di dalam tubuh kita. Kerupuk-kerupuknya gitu. mengembang di badan. Aduh, nah berarti postingan tentang seblak itu menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Betul. Nah, pemirsa, nggak kerasa karena 30 menit sudah kita menemani Anda semua. Jangan lupa saksikan Suaranet setiap hari Selasa pukul 8 malam. Saya Hila Salsabila dan Saya Gina Putri Azahra. pamit undur diri. Terima kasih. Cipta TV selalu di hati. Dah.